Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua orang yang menonton video ini senantiasa dikaruniai dengan rezeki yang berkah, kesehatan yang sempurna, dan hidup yang penuh kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat, sejak kecil kita sudah diajarkan untuk membaca dan menghafal surat Al-Fatihah. Terlebih lagi, kita pasti selalu membaca Al-Fatihah dalam setiap rakaat sholat tanpa boleh dilupakan apalagi dilewat. Nah, agar kita semua bisa lebih mengimani Al-Fatihah dan mengkhusyukkan sholat kita, mari kita belajar bersama mengenai keistimewaan surat Al-Fatihah. Yang pertama, membaca Al-Fatihah adalah rukun sholat. Nabi SAW bersabda yang artinya, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab atau Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam sabda yang lain beliau mengatakan yang artinya barang siapa yang sholat tidak membaca Ummul Quran yaitu surat Al-Fatihah maka sholatnya pincang. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan dua hadis ini, maka hukum membaca Al-Fatihah dalam sholat adalah wajib dan tidaklah sempurna sholat seseorang jika dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Yang kedua, Al-Fatihah adalah surat paling agung dalam Al-Quran. Dari Abu Sa'id Rafi Ibnul Mu'alla radhiyallahu an, beliau mengatakan, Rasulullah SAW berkata kepadaku, maukah kamu aku ajari sebuah surat paling agung dalam Al-Quran sebelum kamu keluar dari masjid nanti? Maka beliau pun berjalan sembari menggandeng tanganku. Tatkala kami sudah hampir keluar, maka aku pun berkata, wahai Rasulullah, Anda tadi telah bersabda, aku akan mengajarimu sebuah surat paling agung dalam Al-Quran. Maka beliau bersabda, surat itu adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah Ashabul Masani, 7 ayat yang sering diulang-ulang dalam sholat, serta Al-Quran Al-Azim yang dikaruniakan kepadaku. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, surat Al-Fatihah bisa menjadi ruqyah bagi orang sakit. Dalam syarah Riyadhus Shalihin, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan ada 2 syarat Al-Fatihah bisa dijadikan bacaan ruqyah, yaitu pertama, yang membacanya mengimani bahwa bacaan tersebut adalah ruqyah yang bermanfaat. Kedua, dibacakan pada orang sakit yang mengimani kalau ruqyah dengan Al-Fatihah bermanfaat. Lalu, dalil bahwa surat Al-Fatihah bisa sebagai bacaan ruqyah adalah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri berikut ini. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa ada sekelompok sahabat Rasulullah SAW dahulu berada dalam safar atau perjalanan jauh. Lalu melewati suatu kampung Arab. Kala itu mereka meminta untuk dijamu. Namun penduduk kampung tersebut enggan untuk menjamu. Penduduk kampung tersebut lantas berkata pada para sahabat yang mampir, apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah atau melakukan pengobatan dengan membaca ayat-ayat Al-Quran? Karena pembesar kampung tersebut tersengat binatang atau terserang demam. Di antara para sahabat lantas berkata, iya ada. Lalu ia pun mendatangi pembesar tersebut dan ia meruqyahnya dengan bacaan surat Al-Fatihah. Akhirnya pembesar tersebut sembuh. Lalu yang membacakan ruqyah tadi diberikan seekor kambing. Namun ia enggan menerimanya dan disebutkan ia mau menerimanya sampai kisah tadi diceritakan pada Nabi SAW. Lalu ia mendatangi Nabi SAW dan menceritakan kisahnya tadi pada beliau. Ia berkata, wahai Rasulullah, aku tidaklah meruqyah kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah. Rasulullah SAW lantas tersenyum dan berkata, bagaimana engkau bisa tahu Al-Fatihah adalah ruqyah? Atau artinya bisa digunakan untuk meruqyah? Beliau pun bersabda, ambil kambing tersebut dari mereka dan potongkan untukku sebagiannya bersama kalian. Hadis riwayat Bukhari. Masya Allah. Sahabat, demikianlah keistimewaan dari surat Al-Fatihah. Semoga dengan mengetahui keistimewaan ini kita semua bisa lebih taat pada Allah dan khusyuk dalam sholat. Amin Allahumma amin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.